Wow, ini sih lebih mirip hotel atau kapal pesiar kali ya. Keren. Hi friend, welcome to Jo TV. With me, Jonita. Terima kasih sudah klik di sini. Kata mobil sebenarnya dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan bahasa Latin movere yang berarti bergerak. Pada zaman dahulu, mobil digerakkan dengan mesin uap. Kendaraan pertama yang bekerja dengan mesin uap mungkin pertama kali didesain oleh Ferdinand Verbis, sekitar tahun 1672. Ia mendesain mainan kendaraan berukuran 65 cm untuk kerajaan Cina yang tidak bisa membawa penumpang. Pada tahun 1886, mobil dikembangkan dengan lebih baik. Penggunaan mesin uap diganti dengan bensin sebagai bahan bakarnya. Dan pada tahun 1900-an, mobil dikembangkan secara besar-besaran oleh Henry Ford. Pada abad ke-19, banyak mobil diproduksi secara massal di dunia. Di zaman modern, mobil bukan hanya bisa digerakkan dengan bensin saja, tetapi juga dengan listrik ataupun sinar matahari. Seiring perkembangan zaman, bukan hanya mesinnya yang mengalami perkembangan, tapi juga desain mobilnya. Banyak desain-desain bermunculan, bahkan gak jarang desain ini terlihat lebih nyentrik atau lebih aneh. Berikut desain-desain mobil terunik yang ada di dunia. Let's check it out. Yang pertama ada Brock Swan Car. Mobil ini dibuat di India pada tahun 1910 oleh seorang insinyur kaya raya dari Skotlandia yang bernama Robert Nicol Mathewson melalui perusahaan The J.W. Brock and Company Limited, produsen mobil mewah di Suffolk, Inggris. The J.W. Brock memproduksi mobil mewah dari tahun 1902 hingga 1913. Robert mendesain mobil ini terinspirasi dari angsa, dan ia ingin membuatnya terlihat seperti perahu. Mobil ini memiliki kekuatan 30 horsepower. Badan mobil menggunakan kayu yang dipahat oleh Savage of Kings Lynn, pembuat wahana pekan raya bertenaga uap paling terkenal di Inggris. Kepala dan tubuh angsa diukir untuk menciptakan efek bulu yang sebenarnya untuk menutupi radiator dan kap mesin. Bagian belakang mobil dihiasi dengan desain bunga teratai dengan finishing daun emas, simbol kuno untuk kebijaksanaan ilahi. Selain lampu biasa, ada bola lampu listrik di mata angsa yang bisa bersinar dalam gelap. Mobil itu memiliki klakson Gabriel 8 nada yang digerakkan oleh knalpot yang dapat dioperasikan melalui keyboard di bagian belakang mobil. Jadi, mobil ini punya suara klakson yang berbeda-beda. Dan paruh angsa yang lebar terhubung ke sistem pendingin yang dapat menyemprotkan uap untuk membersihkan jalanan yang memungkinkan sopir untuk melewati jalan-jalan Kalkuta yang padat. Menariknya, telegraf kapal digunakan untuk mengeluarkan perintah kepada si pengemudi. Kuas di sayap dipasang untuk menyapu kotoran yang dikumpulkan oleh ban. Pada bagian belakang mobil terdapat katup yang bisa membuang kapur ke jalanan untuk membuat angsa tampak lebih hidup. Karena kemewahannya ini, Brock Swan Car termasuk mobil termahal pada zamannya, bahkan harganya mengalahkan Rolls-Royce. Robert Mathewson atau biasa dipanggil Scotty, pertama kali memamerkan mobil ini di jalanan Kalkuta, India. Saking nyentriknya sampai mengundang kehebohan penduduk lokal. Karena menimbulkan kehebohan, maka mobil ini dilarang berjalan di jalanan Kalkuta, yang akhirnya memaksa Scotty menjualnya kepada Maharaja Naba pada tahun 1919. Keluarga Maharaja Naba memiliki mobil ini selama 70 tahun, sampai akhirnya Museum Lowman di Belanda membelinya dalam sebuah pelelangan pada tahun 1990. Pada tahun 1993, mobil angsa ini memenangkan hadiah Montagu di Pebble Beach Concours d'Elegancy yang bergengsi di California. Angsa memang simbol kemewahan. Jangan bilang kalau kamu ngeliat ini kayak bebek-bebekan di Ancol ya. Yang ini beda ya friend, lebih mewah. Wow! Next, American Dream. Ini adalah limosin yang ngetop pada tahun 1980-an.
Limosin ini dibuat oleh J. Ohbert pada tahun 1986 di Burbank, California, dan pertama kali ditampilkan di gerai Hollywood Cars. Buat kalian yang belum tahu, si J. Ohbert ini adalah desainer Hollywood yang dikenal karena menciptakan Kit, mobil hitam yang bisa ngomong yang ada di film Knight Rider, dan DeLorean di film Back to the Future. Cerita di filmnya mobilnya bisa terbang. Mobil ini panjangnya 30 meter atau 100 kaki dan masuk dalam Guinness Book of World Record sebagai mobil terpanjang di dunia. Ohbert membuat mobil dalam dua bagian, yang di tengahnya disatukan oleh engsel untuk menavigasi tikungan yang lebih sempit. Jadi, kalau lewat tikungan mobilnya bisa ketekuk sampai setengah badan. Engselnya juga bisa diatur ke posisi tetap, sehingga limusin itu bisa kaku sepanjang-panjangnya. Selain terkenal karena panjangnya, limosin ini menggunakan dua buah mesin untuk menjalankannya, memiliki 26 ban dan lusinan jendela. Di dalamnya tersedia TV, telepon, dan ruang santai. Selain itu, terdapat fasilitas mewah lainnya, yaitu tempat tidur air ukuran king size, kolam renang dengan papan loncat, dan jacuzzi. Pada bagian belakang limosin terdapat lapangan rumput datar yang dipergunakan sebagai landasan helipad. Wow, ini sih lebih mirip hotel atau kapal pesiar kali ya, keren. Setelah bertahun-tahun berlalu, limosin ini ditemukan dalam keadaan rusak parah seperti rongsokan di New Jersey pada tahun 2012. Beruntung, Museum Autoseum Automotive Teaching New York membelinya dalam pelelangan untuk dipergunakan sebagai sarana edukasi dan untuk diperbaiki kembali. Terbarunya adalah sebagian besar pekerjaan restorasi eksterior telah selesai dan sedang menunggu cat ulang. Ketika proses perbaikan selesai dan kembali seperti bentuk aslinya, rencananya limosin ini akan bergabung dengan koleksi Museum Batmobiles dan mobil James Bond berukuran super. Tapi ngomong-ngomong, Indonesia juga punya loh mobil yang bisa muat banyak orang kayak gini. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Next, yang ketiga ada ya badabadu, mobil Flintstone. Mobil ini didesain menyerupai mobil yang dipakai oleh keluarga Flintstone dalam serial TV-nya. Karena keluarga Flintstone diceritakan hidup di zaman batu, maka mobilnya terbuat dari kayu, rodanya dari batu, dan dijalankan memakai kaki. Orang-orang zaman sekarang pun mencoba meniru desain mobil Flintstone tersebut. Salah satu orang yang dikenal memiliki replika mobil Flintstone adalah Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dari Johor. Salah satu penguasa negara bagian paling kuat dan terkaya di Malaysia. Mobil Flintstone kepunyaan Sultan Ibrahim ini merupakan pemberian dari putra mahkota negara bagian Pahang yang diterimanya sebagai hadiah ulang tahunnya. The Flintstones sendiri adalah kartun favorit sang sultan. Desain mobil ini dibuat seakurat mungkin dengan mobil aslinya. Dengan finishing seperti kayu di bagian samping, finishing seperti batu di roda, dan atap kain. Tapi mobil ini sudah menggunakan mesin. Ya iyalah, nggak mungkin hari gini pakai kaki. Bisa lecet sana sini nggak nyampe-nyampe. Mobil ini akan ditempatkan dalam rumah yang dibangun Sultan di kota pesisir selatan Mersing. Uniknya lagi, rumah ini juga dibuat terinspirasi dari rumah Flintstone. Ini yang namanya penggemar sejati Flintstone. By the way, waktu nyetir Sultan pakai baju ala Flintstone juga nggak ya? Selain Sultan Ibrahim, ada juga Don Schwartz, pria asal Amerika Serikat. Don Schwartz memodifikasi mobilnya hingga desainnya menyerupai mobil Flintstone. Pada 4 November 2018, Don Schwartz membawa mobil Flintstone-nya berkeliling di pembangunan perumahan Wesley Chapel di wilayah Florida dengan berpakaian lengkap ala Flintstone. Yang membuat heboh bukan mobil Flintstone-nya, tapi karena dia ditangkap oleh seorang deputi sheriff di Pasco County, Florida.
Polisi menangkap Don karena ternyata dia mengebut di jalanan. Dalam postingan bercanda di Facebook, kantor sheriff menulis, "Inilah yang tampak seperti pemolisian yang dipimpin intelijen di zaman batu." Well, mungkin si Flintstone lagi nyoba seberapa cepat mobilnya atau mau nge-show aja ya. Next, Winner Mobile. Pertama kali diciptakan oleh Carl G. Meyer pada tahun 1936. Desainnya menyerupai hotdog di atas roti. Kendaraan ini pertama kali diperkenalkan di jalanan Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1936 dan dipergunakan untuk mempromosikan dan mengiklankan produk Oscar Mayer di Amerika Serikat. Oscar Mayer adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh keluarga Mayer di Amerika Serikat yang memproduksi daging beku. Produknya antara lain ham, bacon, sosis, dan hotdog. Pengendara mobil ini dikenal dengan sebutan hotdoggers. Tugas dari hotdoggers ini meliputi menyapa orang-orang, berbagi foto dan video di media sosial, menjawab pertanyaan tentang merek dan kendaraan, dan membagikan peluit mainan yang disebut Winner Whistle yang berbentuk seperti winner. Winner Mobile juga mengunjungi sekolah-sekolah, toko-toko, panti asuhan, rumah sakit anak-anak, dan berpartisipasi dalam parade dan festival. Mobil kayak gini emang bisa menarik perhatian ya kalau di jalanan, alat promosi yang bagus. Last ada Dream Car 123. Mobil ini adalah hasil rancangan Greg Zanis dari Sugar Grove, Illinois, Amerika Serikat. Mobil ini dirancang hemat bahan bakar dan aman karena mobil ini menggunakan listrik. Bagian luarnya dilapisi kaca plexiglass anti peluru. Seluruh kendaraan dilapisi dengan bubble wrap. Bingkai bawah adalah baja pengukur berat. Ada 4 motor, 1 motor untuk setiap roda dan ditenagai oleh 80 baterai. Zanis juga telah merancang garasi khusus yang tidak membutuhkan jaringan listrik. Garasi yang dimaksud adalah menara setinggi 65 kaki yang ditutupi dengan panel surya dan turbin angin di bagian atasnya untuk mengumpulkan daya dari matahari dan angin. Berat mobil ini adalah 8.000 pound. Dikendarai menggunakan joystick, tidak perlu ruang ekstra untuk berputar, dan bahkan dapat berputar pada porosnya sendiri. Untuk pengisian daya memerlukan waktu sekitar 4 jam. Mobil ini hanya bisa dipergunakan oleh 1 orang. Pada malam hari, mobil ini akan menyala seperti neon. Zanis berharap suatu hari nanti, Dream Car ini dapat diproduksi secara massal dengan harga eceran sekitar $24.000 untuk model standar dan $21.000 untuk model kota yang lebih ringan. Kalau dilihat bentuknya mirip kayak UFO atau piramida gitu ya, apalagi kalau nyala-nyala. Tapi mobil ini bisa hemat uang, nggak perlu beli bensin lagi. Lucu juga kalau diproduksi massal kita bisa lihat desain mobil-mobil yang beda-beda di jalanan. Setelah kalian melihat desain-desain mobil yang tadi, kalian paling suka yang mana? Komen di bawah ya. Atau mungkin kalian punya desain sendiri? Ceritain juga di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you again. Bye!